Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nur Hasanah, Alhi Madya Kebidanan dari Latsar CPNS 2022, Kabupaten Majalengka, Angkatan 19, Kelompok 2 NDH 26, akan memaparkan analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di lingkungan kerja PT Puskesmas Sumberjaya. Sebelum beranjak menganalisis isu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Untuk mewujudkan smart governance di lingkungan instansi, kita harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan apa saja yang terdapat di lingkungan tersebut. Kemudian, kita telaah dengan mengidentifikasi permasalahan apa yang harus dikedepankan melalui perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Dari hasil identifikasi permasalahan di lingkungan kerja UPT Puskesmas Sumberjaya, saya berhasil menemukan 3 isu yang perlu ditelaah lebih lanjut. Yang pertama yaitu mengenai masih adanya komplain masyarakat tentang kurangnya keramahan petugas. Yang kedua adalah kurangnya konten media penyuluhan digital. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang imunisasi PCV. Setelah itu, kita identifikasi berdasarkan manajemen ASN dan perspektif smart ASN. Bisa dilihat di bagian di bawah ini. Selanjutnya adalah menganalisis dampak yang terjadi jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Dimulai dari isu yang pertama, mengenai masih adanya komplain masyarakat tentang kurangnya keramahan petugas, bisa dilihat dari ulasan secara online. Masih banyak aduan tentang pelayanan khususnya keramahan yang diberikan. Selain itu juga bisa dilihat berdasarkan survei IKM trimester 2 tahun 2022 tentang rendahnya nilai pada indikator keramahan petugas yang bisa berdampak pada menurunnya angka kunjungan pasien dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas. Sedangkan pihak yang terdampak diantaranya adalah pegawai puskesmas dan masyarakat. Kemudian beralih ke isu yang kedua yaitu mengenai kurangnya konten media penyuluhan yang bisa dilihat juga dari akun sosial media UPT Puskesmas Sumberjaya yang belum banyak membagikan konten mengenai kesehatan yang erat hubungannya dengan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan. Selain itu juga didukung oleh baru terbentuknya tim media sosial di tahun 2022 ini. Hal ini memungkinkan berdampak pada meningkatnya masalah kesehatan di masyarakat, sedangkan pihak yang terdampak adalah masyarakat itu sendiri yang kurang akan literasi dan petugas kesehatan yang kewalahan menangani permasalahan kesehatan yang ada. Dan untuk isu yang terakhir adalah isu yang sangat terbaru mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat tentang imunisasi PCV. Dilihat dari kondisi saat ini, masih banyaknya penolakan ibu bayi yang melaksanakan yang saat pelaksanaan imunisasi PCV yang bisa berdampak pada masyarakat dan tenaga kesehatan itu sendiri. Setelah mengidentifikasi ketiga isu tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan isu utama atau core issue. Untuk saat ini, saya menggunakan metode USG yang merupakan metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Berdasarkan analisis hasil USG, isu yang ketiga yaitu mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat tentang imunisasi PCV merupakan isu yang perlu diprioritaskan untuk dicari gagasan kreatifnya.
Di sini dapat dilihat mengenai penjelasan analisis penyebab core issue menggunakan teknik Fishbone. Terdapat susunan analisis berupa man, material, method, machine, money, dan environment. Setelah semua analisisnya selesai, kemudian kita membuat gagasan kreatif sebagai solusi dari core issue yang terdapat di lingkungan kerja. Gagasan kreatif yang saya buat ini berupa yang pertama, meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan membuat komitmen bersama untuk pelaksanaan imunisasi PCV ini. Yang kedua, membentuk tim pelaksana imunisasi PCV. Yang ketiga, mendata sasaran vaksin PCV agar pengajuan vaksin cukup. Yang keempat, membuat media videografis yang menarik untuk sosialisasi kepada masyarakat. Yang kelima, mengaktifkan kembali kelas ibu balita sebagai wadah untuk sosialisasi secara intensif pada ibu balita. Yang keenam, menganggarkan biaya untuk tim pelaksana imunisasi PCV. Dan yang terakhir yaitu mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk ikut serta. Sekian pemaparan dari saya mengenai agenda 3 dalam menyusun analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.